Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang 4 metode penafsiran dalam Al-Quran. Yang menjadi latar belakang, Tuan Guru Miftah El-Banjari, pakar ilmu linguistik Arab dan tafsir Al-Quran, mensyarah kitab Dalil Khairat. Metodologi tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqarrin, dan metode maudu'i, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin, memberi penjelas, kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khusus menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Baiklah, selanjutnya yakni pembagian 4 metodologi penafsiran dalam Al-Quran. Yang pertama yakni metode tahlili atau analitik, yang kedua metode ijmali yaitu global, yang ketiga metode muqarrin, dan keempat metode maudu'i atau tematik. Lanjut ke metode yang pertama yakni tahlili atau analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr, metode ini disebut sebagai metode tajih. Adalah metode yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, dengan memperhatikan runtunan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berturut-turut atau berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Dia menjelaskan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur i'jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti, serta bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Berlanjut ke metode yang kedua, yakni metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud setiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Adapun yang ketiga yakni metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperhatikan itu. Lanjut, metode yang keempat yakni metode maudu'i atau tematik. Tafsir berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan mentertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab musabab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum di dalamnya. Kemudian, yakni kesimpulannya, tafsir Al-Quran belum tentu menjelaskan isi dalam kandungan Al-Quran sepenuhnya, karena mufassir juga manusia yang hanya bisa menerjemahkan sebagian maksud kandungan Al-Quran yang dituju. Itulah sebabnya banyak metode dan banyak perbandingan atau perbedaan dalam penafsiran Al-Quran, karena Al-Quran sangat luas dan berlaku sepanjang zaman. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.